Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, puji Tuhan, kita jumpa lagi. Kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi setiap kita, yang adalah kepastian bagi setiap kita. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang setia, yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau hari ini kembali mendapatkan firman-Mu, mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami sesuai rencana-Mu dan selalu mempermuliakan nama-Mu. Berkati seluruh bagian kami Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan saudaraku, saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan. Adapun tema kita pada hari ini adalah penyebab Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Penyebab Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Secara umum sudah kita mengetahuinya bahwa Adam Hawa jatuh di dalam dosa karena memakan buah yang Tuhan larang, dan akhirnya mendapatkan hukuman mati. Kita akan bicara sisi lain Bapak Ibu, bagaimana sampai terjadinya Adam Hawa memakan buah tersebut. Sudah barang tentu ini lebih mendalam kita akan bahas saudaraku, supaya kita tidak mengalami nasib yang sama seperti Adam Hawa jatuh di dalam dosa. Iya kan? Supaya kita paham dengan demikian, karena gambaran Allah yang utuh, yang tadinya rusak sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi alangkah bijaksananya kita kembali melihat kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, penyebabnya itu apa. Yang pertama Bapak Ibu, Adam dan Hawa tidak mengetahui tujuan Allah menciptakan mereka. Yang pertama, Adam dan Hawa tidak mengetahui tujuan Allah menciptakan mereka. Di Kejadian 1 ayat 27, demikian firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Adam dan Hawa seharusnya tahu tujuannya mereka diciptakan oleh Tuhan. Sebab saudaraku, kalau tidak dia mau tahu soal demikian, nah nasibnya seperti itu. Sebagaimana juga kita, saudara, kita harus tahu tujuan Tuhan menciptakan kita itu apa. Kita diciptakan Tuhan, kita ada di muka bumi ini bukan sekedar hidup untuk makan, yang akhirnya sama dengan hewan, yang tidak tahu tujuan Allah. Kita diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Tuhan. Segambar serupa dengan Tuhan berarti satu nilai yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang sangat indah, dan sudah barang tentu bertujuan adalah bicara nilai kekekalan sebagai makhluk yang sempurna yang Tuhan ciptakan menurut gambarannya. Nah, sayang sekali Adam Hawa tidak mau tahu soal itu Bapak Ibu. Ya kan? Kalau dia tahu soal demikian, niscaya dia tidak mau untuk dibujuk oleh si ular, tidak mau mendapatkan hukuman mati, dan tidak mau mati dengan konyol Bapak Ibu. Sebagaimana juga kita Bapak Ibu, kalau kita tahu Tuhan menciptakan kita untuk apa, tujuannya adalah untuk siapa, kita niscaya tidak mau berbuat dosa, tidak mau jatuh di dalam dosa. Sebab kita tahu persis bahwa kita sudah di dalam kehendak Tuhan, seharusnya hidup kita hanya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain-lain. Seandainya pun ada rayuan, ada bujukan yang dari dunia ini, yang menurut dunia ini, kita tidak mau. Kita punya nilai counter yang kuat sekali, kita punya iman yang kuat sekali, kita hidup bertujuan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk mempermuliakan namanya, mempermuliakan pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya Adam Hawa, saudaraku, tidak tahu soal ini, atau mungkin dia tidak mau tahu. Saudara, sekarang banyak orang Kristen tidak mau tahu tujuan hidupnya.
Yang penting dia hidup, dia makan. Dia makan, dia hidup untuk makan, kemudian dia mati. Ini kan berabe, saudaraku, dalam hal tersebut. Kita dilengkapi akal budi. Kita dilengkapi hikmat Tuhan. Gambaran Allah yang ada pada kita adalah bertujuan untuk kita mempunyai juga sama kesetiaan dan kesejatian. Dengan demikian, gambar ini jangan sampai rusak. Jangan sampai dirusak dengan cara melanggar firman Tuhan. Tatkala kita melanggar firman Tuhan, maka gambaran Allah yang dalam diri kita itu pasti rusak, saudaraku. Pasti rusak. Dan akan menyia-nyiakan kasih karunia. Akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Makanya setiap kita harus tahu dan tekankan kepada hidup kita. Dan harus terus mencari kerajaannya dan beserta kebenarannya. Dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Selalu demikian, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kita tidak boleh tidak mau tahu soal itu, Bapak Ibu. Sesibuk apapun kita untuk mencukupkan diri kita, kita harus tahu inti hidup itu untuk apa, tujuannya apa yang Tuhan ciptakan bagi setiap kita. Ada amin, saudaraku. Adam Hawa nggak mau tahu soal demikian. Dia pikir dia diciptakan Tuhan sama dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Berbeda, saudaraku. Adam Hawa harus tahu dan harus merenungkan dirinya itu berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Dirinya itu adalah makhluk mulia. Makanya Adam Hawa waktu itu tidak memperoleh kesepadanan. Dia tahu dia tidak memperoleh kesepadanan waktu diberikan tugas oleh Tuhan memberikan nama-nama binatang. Iya kan? Dan Tuhan juga tahu pada akhirnya, saudaraku, Tuhan juga tahu bahwa Adam Hawa ini tidak sepadan dengan mereka-mereka tersebut, ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Makanya Adam dan Hawa dibikin tidur, Bapak Ibu, diciptakanlah Hawa itu dari tulang rusuknya. Tatkala Hawa itu dihadirkan di depan Adam, makanya Adam tahu, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, sedemikian pula, dia harus merenungkan, Bapak Ibu, mengapa saya ada? Tujuan apa saya ada? Mengapa Tuhan menciptakan saya? Dengan demikian, satu nilai konteks pribadi itu kuat sekali bahwa kondisi hidupnya berbeda dari hal-hal yang lain. Kalau kita masa bodoh dengan hal tersebut, Bapak Ibu, niscaya hidup kita akan serampangan. Hidup kita akan sembarangan. Dan akhirnya jatuh lagi di dalam dosa. Dan gambar Allah yang rusak, yang sudah dipulihkan, rusak lagi. Itulah terjadinya jikalau kita tidak mau tahu tujuan Allah menciptakan kita. Jadi yang pertama, penyebab Adam Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak tahu tujuan Allah dan tidak mengetahui tujuan Allah mengapa dia diciptakan. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi gambarnya sudah jelas ya Bapak Ibu. Bukan sekedar Adam Hawa makan buah yang Tuhan larang, itu sudah endingnya. Tapi sebelum-sebelumnya ada keteledoran, ada pengabaian, ada kelalaian di dalam diri Adam Hawa. Kondisinya untuk mengetahui, merenungkan, mencari tahu serius bahwa kenapa dia diciptakan oleh Tuhan berbeda dari hal-hal ciptaan yang lain. Puji Tuhan, kita pun harus menyadari dalam posisi seperti itu. Jikalau kita tidak menyadari kita diciptakan itu untuk siapa dan untuk apa, saudaraku, kita mudah sekali dibujuk oleh yang jahat. Mudah sekali dibujuk oleh yang najis. Mudah sekali dibujuk oleh nilai-nilai rayuan-rayuan keduniawian. Ingat baik, kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ada nilai kekudusan, kesucian, kesejatian, dan kesetiaan. Amin. Yang kedua, saudaraku, penyebab Adam Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak mengetahui tujuan ular. Ingat baik, kita tahu bahwa ular itu siapa, tapi Adam Hawa waktu itu belum tahu siapa itu ular, Bapak Ibu. Bahwa ular itu adalah iblis. Iya kan? Dan kita yang sudah tahu saja bahwa ular itu adalah iblis, sering kena tipuannya. Nah, makanya di sini saudaraku, Adam Hawa apalagi yang belum tahu. Walaupun memang kita tidak bisa memaklumi dalam hal tersebut. Kita lihat saudaraku Kejadian 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku, yang kedua penyebab Adam Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak mengetahui tujuan ular. Dia tidak memahami tujuan ular. Dan dia tidak mencoba mengapa ular itu mengajak memakan buah itu, menyuruh memakan buah itu. Jikalau Adam Hawa berpikir saja sejenak, berpikir saja sedikit, terutama si Hawa ini yang pertama kali dibujuk rayu, niscaya, saudaraku, niat si jahat ular tersebut, niat untuk mencelakakan si Hawa tersebut dapat diketahui. Iya kan? Lihat aja betapa luar biasanya ular itu membujuk. Engkau tidak akan pernah mati makan buah itu. Engkau bahkan akan seperti Allah. Saudaraku. Nah ini loh saudaraku. Saudaraku, si Adam Hawa tidak tahu tujuan ular itu mengapa membujuk mereka memakan buah itu. Nah, kita pun demikian. Kalau kita tidak tahu tujuan iblis, tujuan si jahat, kenalah dengan bujuk rayunya, ya kan? Yaitu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Berapa banyak orang Kristen yang telah tertipu oleh iblis dengan bujuk rayu yang begitu luar biasa, yang begitu manis. Tidak pernah berpikir sedikit pun tujuan apa si jahat ini merayu saya, mengajak saya untuk berbuat hal-hal yang jahat, untuk berbuat hal-hal yang najis, untuk berbuat yang berdosa. Kalau kita berpikir sejenak, hikmat Tuhan turun atas kita dalam bentuk rema, dan disitulah perlawanan kita kepada bujuk rayu si iblis. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Makanya saudaraku, si Hawa terutama, dia tidak tahu tujuan ular itu untuk menyuruh memakan buah tersebut. Padahal Tuhan larang, saudaraku. Dia lebih cenderung, lebih condong termakan bujuk rayu ular ketimbang dia untuk bertahan dengan larangan Tuhan atau hukum Tuhan, saudaraku. Nah inilah yang perlu kita harus tahu, Bapak Ibu. Kita harus mengetahui tujuan dunia ini adalah kebinasaan. Tujuan si ular itu adalah nilai kebinasaan. Dia dari semula adalah pembunuh, pembinasa keji. Kita harus tahu, Bapak Ibu, supaya kita tidak ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ya kan? Nah, akibat tidak mengetahui tujuan ular merayu memakan buah itu yang Tuhan larang, Adam Hawa akhirnya rusak, Bapak Ibu. Adam Hawa akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, apalagi di dunia ini yang penuh nilai-nilai racun, Bapak, yang dibungkus, yang dikemas oleh nilai-nilai yang manis. Yang terlalu banyak orang Kristen terbujuk rayu oleh nilai-nilai tersebut. Tidak pernah berpikir, tidak pernah mau merenungkan firman Tuhan. Tidak lebih cenderung berpikiran serius tentang larangan-larangan Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Kenapa dibuat untuk melarang ini, melarang itu dari Tuhan? Itu sebetulnya tujuannya baik. Nanti kita akan bahas di yang selanjutnya. Makanya yang kedua, Bapak Ibu, Adam dan Hawa tidak mengetahui tujuan ular. Ya kan, sehingga akhirnya lebih percaya kepada nilai-nilai ular ketimbang nilai-nilai Tuhan. Dan kacaunya, Bapak Ibu, banyak orang Kristen juga percaya dengan mulut ucapan ular ini, bahwa betul Adam Hawa memakan buah yang Tuhan larang karena mengandung pengertian baik dan buruk. Bukan itu, Bapak Ibu. Ya kan, itu ular masa dipercaya sih omongannya. Saudaraku, pokoknya gini aja, secara sederhana. Kau makan buah itu, kau mati. Itu saja, saudaraku. Jangan pakai banyak cincong. Seolah-olah kita bisa menafsir nilai ular. Enggak ada, itu tipuan, Bapak Ibu. Sebab iblis itu menyamar sebagai malaikat terang, Bapak. Itu sangat sempurna sekali. Jadi jangan percaya buah tersebut buah apa. Pokoknya makan buah itu mati. Melanggar firman Tuhan itu mati. Itu saja. Supaya kita ada satu nilai perenungan yang mendalam dan tidak mempermainkan hukum-hukum Tuhan. Kita harus paham, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, Adam dan Hawa tidak mengetahui tujuan ular. Mengapa membujuk rayu dirinya. Yang ketiga, saudara, kita lihat dulu mengenai ular ini. Mengenai iblis ini, Yohanes 8 ayat 44.
Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Sudah barang tentu firman ini kita sudah paham. Tetapi mengapa lagi-lagi seringkali banyak orang Kristen ditipu oleh bapa pendusta, bahkan menjadi pendusta, menjadi munafik, menjadi pembohong. Ya kan? Anda mesti tahu, ya kan, lihainya si iblis ini. Jangan sampai kita tertipu olehnya. Kalau kita pegang kuat hukum Tuhan dan kita nggak banyak tanya kenapa Tuhan larang ini, larang itu, padahal itu adalah tujuannya baik, Bapak Ibu, niscaya kita aman. Iya kan, saudara? Seringkali saya banyak melihat orang Kristen merasa ribet menjadi orang Kristen. Terlalu banyak aturan yang dilarang, yang ini, yang itu. Tidak boleh menyembah orang roh nenek moyang, tidak boleh ke kuburan, berbicara kepada kuburan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Padahal itu tujuannya baik supaya Anda tidak ditipu oleh iblis. Ya kan? Karena kita berbicara kepada roh-roh arwah-arwah yang sudah mati, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ini sangat mematikan Bapak Ibu dosa ini. Makanya satu kita harus tahu tujuan ular itu yang apa, memberikan satu nilai bujuk rayu kepada setiap kita. Jangan sampai kita tertipu seakan-akan jalan itu lurus, ujung-ujungnya adalah maut. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan kalau kita menyadari hal tersebut. Sebab kita ini kondisinya Bapak Ibu adalah orang yang disertai oleh hikmat Roh Kudus. Sehingga kita berjalan tidak di dalam kegelapan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, ya kan, Adam dan Hawa tidak mengetahui tujuan hidup. Nah, Adam dan Hawa tidak mengetahui tujuan hidup. Makanya dia tidak pusing dengan mati. Makanya dia melanggar hal menjadi mati. Saudaraku, kalau orang tahu tujuan hidup, itu adalah bermanfaat. Hidup bagi Tuhan, apalagi hidup dalam kekekalan, itu nilai yang sangat luar biasa. Banyak orang Kristen tidak tahu tujuan hidup. Dia pikir hidup ini hanya untuk makan. Yang pada akhirnya saudaraku tidak lagi untuk berusaha dan bertanggung jawab atas nilai hidupnya. Malah seringkali merusak hidupnya dengan hal-hal yang berdosa, dengan hal-hal yang meracuni dirinya. Itu namanya orang tidak mengasihi hidup dan tidak mau dalam kehidupan yang kekal. Kita lihat saudaraku, orang yang sudah tahu tujuan hidup, ya kan, dan untuk apa dia hidup, sehingga dia mengetahui akan nilai tujuan hidup. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Itu tujuan hidup yang diketahui oleh Daud. Dia tidak mau berpisah dari Tuhan. Makanya tatkala manusia jatuh di dalam dosa, mereka terpisah dari Tuhan. Itu satu nilai kematian dalam kehidupan. Iya kan saudaraku? Atau mati dalam nilai-nilai hidup. Atau kehidupannya telah mati. Nah, kita harus camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Orang yang sudah mengerti tujuan hidupnya, dia tidak akan menyia-nyiakan hidup dan untuk hari ini dan hidup untuk di dunia ini untuk menuju kepada nilai hidup dalam kekekalan. Jangan pikiran kita putus asa Bapak Ibu. Jangan pikiran kita pendek. Kita harus paham tujuan kita hidup Bapak Ibu, sehingga hidup kita yang kita hidupi adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Kita lihat lagi di Mazmur Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat 1 dan 6. Ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku,
yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Mempermuliakan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Hebat bukan Bapak Ibu? Tapi banyak orang Kristen melecehkan hal tersebut. Saya sangat sayang sekali melihat orang-orang Kristen yang begitu melecehkan nilai kehidupannya. Dengan hidup berfoya-foya, dengan hidup tidak takut akan Tuhan. Dan akan nantinya mendapatkan kengerian dari Tuhan. Itu kita harus paham Bapak Ibu. Kita lihat di Galatia 2 ayat 19-21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Orang-orang yang sudah mengerti akan nilai kehidupan yang menghidupkan dirinya, dia tahu hidupnya untuk siapa. Dia tahu tujuan hidupnya itu apa. Yaitu untuk hidup di dalam Kristus Yesus dan hidup yang dihidupi oleh karena Kristus. Itu saudaraku. Jadi tidak bisa dirembes atau tidak bisa dibocori dengan nilai-nilai keduniawian. Sehingga hidupnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar hidup untuk Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Adam Hawa tidak tahu Bapak Ibu. Makanya dia memilih mati dengan melanggar firman Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen, saudaraku, mempunyai satu nilai kehidupan yang nekat. Yang pada akhirnya, saudaraku, tidak memikirkan kehidupannya. Padahal kata Yesus, akulah jalan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ada amin? Jangan sampai Bapak Ibu memiliki atau mendapatkan kematian yang kekal. Sayang sekali. Tuhan menciptakan kita untuk kita hidup selama-lamanya di dalam rumah Tuhan yang mulia. Yang terakhir, tidak mengetahui tujuan hukum. Saudara, setiap hukum atau peraturan yang dibuat itu baik adanya. Contoh soal, saat Anda berlalu lintas, itu ada hukum-hukum yang peraturan lalu lintas. Hukum-hukum itu dibuat untuk supaya ada ketertiban, supaya ada kesejahteraan. Bapak Ibu mau coba melanggarnya, silahkan. Mulai saat ini Anda coba melanggarnya. Lampu merah Anda terabas, Anda terobos. Perbodan Anda terobos. Tidak boleh belok kiri Anda terobos. Tidak boleh lurus Anda terobos. Tidak boleh belok kanan Anda terobos. 1 minggu saja Anda lakukan itu, percayalah Anda pasti ada di rumah sakit, celaka. Makanya hukum-hukum itu dibuat, larangan-larangan itu dibuat, peraturan-peraturan itu dibuat baik adanya untuk kita sejahtera dan kita untuk diberkati. Demikian pula apalagi hukum Tuhan. Saudara, sebab saya banyak melihat orang Kristen merasa ribet tadi yang saya katakan di awal dengan hukum-hukum Tuhan. Terlalu banyak larangan Pak menjadi orang Kristen. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Padahal dia nggak pernah pikir hukum itu dibuat untuk kebaikanmu, untuk kesejahteraanmu, untuk nilai berkat-berkatmu. Tuhan ini baik Bapak Ibu, karena Dia ini Allah yang menciptakan kita. Wajar kalau kita dilarang ini, dilarang itu. Ada maksud Allah dalam larangan-larangannya atau hukum-hukumnya, itu adalah sangat baik. Jangan sebagaimana saya mempunyai anak-anak, ada larangan-larangan yang saya buat untuk anak-anak saya. Yang mereka tidak berani melanggar, karena dia tahu larangan itu baik adanya. Demikian pula Tuhan. Kita lihat saudaraku tujuan hukum di dalam hal ini. Yang di Mazmur 19. Di Mazmur 19 ayat 7-11. Camkan ini baik-baik. Mazmur 19 ayat 7.
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih mudah, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Segala lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Haleluya! Mulai saat ini mari kita mengasihi, menyintai, mentaati dengan setia hukum-hukum Tuhan yang adalah berkat bagi setiap kita. Ada haleluya, jikalau engkau melanggar hukum-hukum ini, jangan memperkatakan Tuhan jahat apabila engkau mendapatkan akibat. Ada tabur tuai, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. 4 hal yang tidak diketahui oleh Adam Hawa, makanya dia jatuh di dalam dosa. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saya berdoa untuk Bapak Ibu dan kita semuanya. Bapak Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu tentang penyebab Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Aku percaya firman-Mu ini memberikan kami pencerahan, memberikan kami cahaya ilahi, memberikan kami kepastian, kekuatan, sehingga kami tidak mau senasib dengan Adam Hawa yang jatuh dalam dosa, karena kami sudah dipulihkan dari gambaran Allah yang rusak, yang oleh karena dosa sudah dipulihkan melalui anugerah-Mu, melalui kasih karunia-Mu. Dengan demikian kami dengan penuh kewaspadaan dan tanggung jawab kami jaga nilai-nilai gambar Allah yang utuh dalam hidup kami, sehingga kami jelas tujuan hidup kami, jelas dengan apa yang Tuhan bersikat bagi setiap kami untuk larangan-larangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka selalu sebagai alat kemuliaan-Mu. Dan berikan mereka selalu hikmat Roh Kudus-Mu, agar mereka mengerti, memahami hal-hal yang dari Tuhan itu baik adanya dan menyegarkan jiwa dan bahkan memberkati mereka. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah. Berikan pengharapan kepada mereka yang putus asa. Lindungi mereka Tuhan. Jangan satu pun di antara mereka yang terhilang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya.